Ini saya tanam di pot kurang lebih tingginya nggak nyampe 1 cm ya. Dan ini tekniknya kenapa tidak kering-kering ini. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini saya akan mereview beberapa pohon ya, khususnya nanti serut. Jadi biar fokus, nanti akan beberapa kali tayang. Untuk besok-besoknya kita akan coba satu persatu saya review bagaimana saya perawatannya, juga ya proses bagaimana ini terwujud ya, histori dari pohon-pohon satu persatu ya. Ya, pada tayangan kali ini saya punya serut ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah melihat ini di salah satu stasiun televisi nasional, menjadi berita nasional, di mana waktu itu saya membuat pameran yang menghadirkan karya ini. Ya, jadi serut ini atau secara bahasa Latinnya Strabus asper ini, jadi ini asal mulanya saya dapat dari teman yang dia suka berburu ya, bolang serut di hutan. Kemudian saya tertarik untuk mengoleksi ini karena selain bentuknya yang sangat simple ya, namun secara karakter itu sangat bagus ya, sangat kuat untuk menjadi pohon besar ya, punya proporsi yang ideal untuk menjadi pohon yang secara artificial menjadi pohon besar ya. Jadi itu alasan saya. Selain untuk perawatan serut ini bisa terbilang mudah ya, mungkin tentu kita hanya, kalau pohon sudah normal, kita hanya melakukan seperti pada umumnya pruning, repotting akar. Tapi kalau sudah terprogram dengan baik, tentu seperti ini bisa berada di karang ya, yang sangat minim media ya. Ya, jadi untuk perawatan saya biasanya selalu menggunakan pupuk ya. Jadi gini, seringkali teman-teman itu ya, untuk pemula khususnya pada umumnya menginginkan bonsainya itu cepat bagus, cepat jadi gitu ya. Tapi terkadang ironisnya itu sangat tidak memperhatikan kebutuhan atau makanan dari pohon ini sendiri. Jadi hanya fokus pada bentuk saja. Keinginan kita itu, egonya memang selalu muncul kalau kita pemula ya. Dipaksa untuk cepat besar, cepat tumbuhnya. Tapi kita tanpa memberi makanan yang baik gitu. Dan yang baik ini yang bagaimana ya, tentu bukan memporsir pohon ini untuk bisa cepat tumbuh saja gitu, tapi ideal untuk pertumbuhan masing-masing pohon, karena setiap pohon karakteristiknya juga berbeda-beda. Jadi ada yang pohon yang makan apa adanya juga ada, seperti manusia nggak bisa makan roti, tapi sisi lain orang harus makan roti gitu kan. Ada yang orang muntah makan keju, ada orang yang suka keju ya, seperti pohon seperti anting putri, santigi itu khusus cucur atap, itu khusus mungkin dengan pupuk-pupuk yang kimia ya, yang berat, karena mungkin kondisi batangnya yang keras biasanya seperti itu. Jadi ketika kita tahu karakteristik dari pohon itu, jadi kita akan bisa memberi makanannya, nutrisinya yang pas ya. Jadi semua pupuk itu bagus, tapi kalau tidak diberikan dengan sesuai yang tepat, ya akhirnya juga tidak akan berdampak apa-apa. Sekaligus juga sepertinya pupuknya ini sederhana ya,
mungkin pasaran, atau mungkin kita bisa dijumpai seperti kotoran hewan, kambing pada umumnya. Kita ambil contoh seperti itu. Di sisi lain, wah kambing terlalu, tapi justru ketika itu diberikan pada pohon yang tepat, ya kesukaannya, dia akan tumbuh dengan baik. Contoh seperti ini. Jadi ini saya selalu semuanya mengutamakan organik ya. Jadi untuk makanan sehari-hari itu organik ya. Ya seperti contohnya ini dalam perawatannya saya hanya memberi fermentasi kencing kelinci ya. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena dalam setting seperti ini akar ini sangat sulit ya terjangkau menggunakan media-media yang padat ya, seperti mungkin pada umumnya dekastar atau bentuk-bentuk granul atau ya banyak jenis ya. Nah seperti itu, karena dia perlu pelarut ya, dilarutkan dengan air baru dia akan turun. Tapi kalau semacam fermentasi atau POC itu dia airnya itu dia meresap dan lebih mudah terserap oleh akar ya. Ya itu seperti itu, walaupun tidak slow release, tapi kita tepat memberikannya kapan dia waktunya makan dan pemberian nutrisi dia akan pulih, itu yang penting gitu ya. Jadi bukan berarti kita slow release terus kita memberi makanan terus santai-santai habis itu gitu kan. Dia akan sendirian. Sebaiknya kalau kita mencintai hobi, mencintai peliharaan kita, ya kita harus setia gitu, harus bersabar, harus telaten untuk merawat gitu kan. Jangan cuma pengen lihat hasil bagusnya saja. Ya, salah satu diantaranya seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, dengan menggunakan organik ini tidak mengakibatkan terkumpulnya residu ya. Residu itu hasil dari zat kimia yang ketika kita ngasih pupuk-pupuk kimia, akhirnya dia mengendap di media dan itu akan bisa merusak unsur hara dari media tersebut. Ya, jadi itu dua alasannya. Yang kemudian selain itu sebenarnya juga tidak berdampak parah ya, kalaupun tidak ada efek samping lah istilahnya gitu. Efek sampingnya tidak parah ya, tidak berbahaya lah untuk tanaman itu sendiri. Tapi selain itu juga kita bukan berarti menyampingkan pupuk kimia. Itu juga perlu pupuk kimia, tapi biasanya saya digunakan hanya untuk sesekali saja. Misalkan pohon ini stuck gitu, tidak tumbuh dengan baik. Akhirnya kita pakai kimia itu untuk memompa, untuk merangsang lebih kuat lagi. Itu biasanya seperti. Tapi kalau sudah sekali kita lihat sudah mulai jalan, itu kita biarkan lagi, kita terapi lagi dengan organik ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk perawatan itu ya tentunya kita juga seperti yang tadi saya sampaikan, yang perlu disiapkan adalah dalam membonsai, merawat bonsai itu mindset ya, mindset kita ya. Jadi kalau kita ya tadi kita royal dengan pohon ini akan mengembalikan lagi keroyalan kita ya. Jadi jangan pelit. Jadi kadang ya seperti kita manusia, kalau lagi sehat seolah nggak butuh buah-buahan, nggak butuh vitamin kayaknya sehat-sehat saja gitu. Tapi ketika sakit itu kadang mencari obat yang pingin cepat sembuh gitu, berapapun harganya dibeli. Nah itu yang mindsetnya salah. Seringkali kan seperti itu. Tanaman juga seperti itu. Jadi jangan berpikiran belum jadi, nanti pupuknya nanti saja kalau sudah jadi. Itu salah, mindset salah. Jadi kita harus dari awal, seperti pupuk, perawatan, media tanam itu nomor satu harus diperhatikan ya. Seperti pada hobi-hobi yang lain, reptil atau burung, sebab tempat itu mempengaruhi. Kalau itu tidak nyaman untuk hidup, ya pohon bisa stres juga, seperti binatang juga, manusia juga seperti itu.
ya dari makannya dan tempat tinggal, itu yang penting seperti itu. Jadi kalau itu sudah dapat, itu secara alamiah akan tumbuh dengan baik ya. Bonsai sebagus apapun, semahal apapun kita beli, tapi kalau tidak memperhatikan aspek itunya, ya akan KO juga gitu. Ya, jadi itu penting sekali, mindsetnya harus tanamkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang mindsetnya yang diterapkan dulu dengan baik ya. Jangan memaksa pohonnya untuk menjadi lebih baik, tapi kitanya dulu ya. Kita siapkan mental untuk merawat, untuk memberi perhatian pada pohon ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe tentunya, dan juga dianuin loncengnya maksudnya, supaya WKR tetap nganu dan teman-teman juga bonsainya makin nganu ya. Oke teman-teman, kita lihat serut yang lainnya ya. Ya, diantaranya ini juga serut ya. Ini dulunya juga satu pemilikan, itu punya teman yang saya koleksi. Jadi ini saya tanam di pot kurang lebih tingginya gak nyampe 1 cm ya. Nah, jadi sangat dangkal sekali. Tadinya ini pot besar ya. Ini saya langsung proses ini, dan ini tekniknya kenapa tidak kering-kering. Ini saya tanpa lubang pot ya. Ini pot saya bikin sendiri, saya buat tanpa ada lubang pot. Jadi karena ini sangat dangkal sekali, jadi saya khawatirkan nanti cepat kering ya. Jadi solusinya seperti itu, biar tidak cepat kering, nggak usah dikasih lubang. Karena apa? Nanti juga kan selain terjadi penguapan ya, oleh udara panas, ini air juga akan habis sendiri. Nah, tapi karena ini istilahnya tergenang, jadi selain penguap juga keserap oleh akar. Artinya maksudnya nggak terlalu becek gitu, nggak terlalu menggenang airnya. Jadi ini tanpa airnya kebuang pun air juga bisa habis sendiri ya. Nah, seperti itu kalau untuk pot sangat dangkal sekali, dan pohon juga ini termasuk bisa survive karena airnya ini sudah ada di pot ini ya. Nah, kurang lebih juga seperti ini. Ini dulunya saya dikasih bahan ini aja, ini lihat dasarnya. Mungkin potongan dulunya, terus dibuang, kasih ke saya, kemudian saya rawat. Ini kurang lebih hampir 7 tahun ya, sampai begini ini. Ya 7 tahun, tapi ini nanti akan pindah rumah lagi katanya. Ya teman-teman, saya rasa cukup review kali ini yang diawali dari pohon serut ya. Besok-besok tetap disaksikan terus. Nanti saya akan review satu persatu bagaimana proses perawatannya masing-masing pohon dan historik dari pohon ini saya awal merawat ya. Oke, jumpa lagi di tayangan yang akan datang.